Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Apriliani. Saya mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Ilmu Hukum. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum telematika yang diberi tugas oleh Ibu Maslihati Nur Hidayati sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hukum Telematika. Baik teman-teman, dalam mempelajari hukum telematika adalah apa yang dimaksud dengan hukum telematika dan apa saja ruang lingkup dalam hukum telematika dan mengapa kemudian hukum telematika itu perlu dibuat. Teman-teman sekalian, perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, dan karena adanya perkembangan teknologi dan informasi, kemudian banyak hal kemudahan yang ditawarkan bagi masyarakat. Bahkan keberadaan teknologi informasi ini juga sedikit banyaknya merubah perilaku masyarakat dan kemudian juga mempengaruhi peradaban manusia secara global. Dan adanya perubahan teknologi informasi ini juga menyebabkan dunia itu seakan-akan tidak ada batas atau borderless. Seakan-akan tidak ada batas antara wilayah atau antar negara. Dulu kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyampaikan pesan kita. Contoh pada hari-hari raya besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan kita ingin mengirimkan surat tersebut, kita harus mengirimkan kartu ucapan atau surat tersebut itu melalui kantor pos, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga agar surat tersebut bisa terkirim kepada si penerima pesan atau surat tersebut. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini, kita tidak perlu lama untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Nah, kita cukup mengambil handphone kita dan kemudian ketikkan ucapan selamat hari raya, kemudian pesan itu juga akan sampai kepada si penerima pesan dengan waktu yang sangat singkat ya. Begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Contohnya juga dahulu kita ingin mengirimkan uang atau kita ingin menabung. Nah, menabung ke bank itu kita harus mengantri di loket. Tapi dengan perkembangan teknologi hasil olah pikir manusia, maka hal-hal yang merepotkan tadi itu seperti tidak ada lagi gitu. Jadi manusia bisa bebas mengirimkan uang kapan saja, di mana saja, bebas memasukkan uang tanpa perlu mengantri di loket bank. Semua itu karena adanya perkembangan teknologi. Dan bahkan perkembangan teknologi ini juga merubah perilaku manusia. Bahkan negatifnya, perilaku negatif yang muncul dari adanya perkembangan teknologi ini juga adalah banyaknya orang yang kemudian menjadi malas karena berbagai macam kemudahan yang ditawarkan, sehingga manusia itu kemudian berangsur-angsur mulai malas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dirasa berat. Karena apa? Karena selama ini dia merasa mendapat kemudahan dari perkembangan teknologi informasi ini. Jadi memang betul perkembangan teknologi informasi ini betul-betul mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan ketika muncul yang namanya internet, yang internet itu sekarang sebagai network of the networks, dimana dengan adanya internet ini dengan adanya internet ini juga kemudian masyarakat bisa terhubung. Masyarakat dimanapun bisa saling terhubung, bahkan ada adagium efek negatif dari adanya internet ini yakni menjauhi yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi orang kemudian sibuk berinteraksi dengan orang lain yang berada di internet, tetapi dia lupa untuk berinteraksi
dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi betul-betul internet ini itu atau perkembangan informasi ini mengubah perilaku dan mengubah budaya manusia. Dan adanya kemunculan internet ini seakan-akan memunculkan suatu dunia baru bagi manusia di luar alam dunia fisik yang ada saat ini, yang kita tinggali saat ini, alam nyata. Dunia baru itu atau dunia internet ini juga disebut dengan istilah cyberspace, di mana cyberspace ini atau di alam baru ini, sebagian orang menganggap bahwa alam baru ini adalah alam kebebasan. Dunia baru ini adalah dunia kebebasan, dunia di mana tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada kedaulatan negara manapun. Kalau kita bicara kedaulatan negara Indonesia itu terbatasi oleh teritorial, terbatasi pada wilayahnya. Akan tetapi jika kita bicara dunia maya, di cyberspace ini mana yang akan menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia? Tidak ada, kan? Akhirnya kemudian itu muncul anggapan bahwa tidak ada negara manapun yang memiliki kedaulatan di cyberspace ini atau di dunia maya ini. Tidak ada negara manapun yang kemudian berhak atau berwenang untuk menerapkan hukumnya di alam tersebut atau di cyberspace. Mereka beranggapan bahwa tidak ada satu hukum suatu negara yang dapat diberlakukan di cyberspace ini. Yang ada adalah barangkali hukum yang disepakati oleh para penghuni cyberspace itu. Jadi cyberspace ini seakan-akan itu beranggapan sebagai sebuah jawaban dari impian mereka itu yang ingin melampiaskan kebebasannya dalam berkomunikasi, seperti kebebasan menyampaikan pendapat tanpa perlu mengindahkan atau memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan saya kira sampai saat ini orang yang kemudian menggunakan dunia maya atau cyberspace ini sebagai dunia untuk melampiaskan kekesalan mereka, sebagai tempat untuk menyuarakan apa yang tidak bisa ia suarakan selama ini di dunia nyata lah ya, di alam nyata. Nah, itu kira-kira yang muncul yang karena adanya internet. Jadi di satu sisi sebenarnya perkembangan teknologi informasi ini sebetulnya membawa manfaat juga bagi manusia. Banyak kemudahan yang didapat, tetapi perkembangan teknologi informasi ini juga sepertinya pedang bermata dua ya. Jadi di sisi lain itu dia mempunyai dampak positif dan di sisi lain dia menimbulkan efek yang negatif. Jadi selain meningkatkan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi ini juga digunakan untuk melakukan tindak kejahatan gitu, menjadi sarana yang efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum, karena didasari tidak adanya tidak ada satupun hukum suatu negara yang diberlakukan di cyberspace ini gitu kan. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan, etika, dan hukum. Dan perkembangan informasi telekomunikasi ini juga di sisi lain bisa membuka peluang pekerjaan bagi sebagian orang. Dan banyak orang sekarang bisa menghasilkan uang di internet. Tetapi di sisi lain banyak orang juga yang menggunakan perkembangan teknologi informasi ini, contohnya internet ini, untuk melakukan tindak kejahatan. Dan persoalannya adalah
saat itu hukum konvensional yang selama ini ada itu tidak cukup efektif untuk menjadi solusi atas permasalahan hukum yang kemudian muncul karena adanya penggunaan internet ini. Oleh sebab itu, maka hadirlah hukum telematika sebagai suatu rezim hukum baru sebagai konsekuensi logis dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta dampak yang kemudian ditimbulkan dari adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan hukum telematika? Jadi hukum telematika itu berasal dari bahasa Prancis yaitu telematique yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan sistem teknologi informasi. Jadi para praktisi kemudian menyatakan bahwa telematika itu singkatan dari telekomunikasi dan informasi. Perpaduan konsep computing dan telecommunication mungkin ya. Jadi dan juga istilah telematik ini juga disebut sebagai istilah the new hybrid technology dan lahir karena perkembangan digital, di mana ada perpaduan antara teknologi jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Perkembangan ini semakin terpadu dengan istilah yakni konvergensi dan kemudian penggunaan kedua sistem tersebut menghadirkan media komunikasi baru sehingga kemudian istilah telematik itu merujuk pada perpaduan antara teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Jadi apa yang dimaksud dengan telematika itu yaitu adalah sebuah perpaduan antara telekomunikasi, media, dan informatika yang semulanya itu masing-masing berkembang secara terpisah, akan tetapi adanya perkembangan digital ini sekarang ini, maka yang tadinya terpisah kemudian saling terkonvergensi gitu, saling berpadu menjadi satu, yaitu telematika. Hukum telematika itu telekomunikasi, media, dan informatika. Hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan dan sistem elektronik, baik yang terkoneksi dengan internet. Hukum telematika adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah definisi mengenai hukum telematika. Kemudian apa saja sih yang menjadi kajian ruang lingkup hukum telematika gitu. Kalau menurut Jonathan Ross Nur 1997 membagi ruang lingkup cyber law itu menjadi beberapa hal, diantaranya hak cipta atau copyright, hak merek, pencemaran nama baik, terus penghinaan atau hate speech, terus virus atau penyerangan terhadap komputer, regulation internet research, terus keamanan pribadi, privacy lah ya, itu kejahatan menggunakan IT, criminal liability, yuridiksi, pembuktian penyelidikan atau prosedur isu, terus transaksi elektronik gitu kan, pornografi, perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dan kesehariannya ya, dan pencurian lewat internet atau robbery. Dan ruang lingkup telematika di Indonesia itu dibagi menjadi dua,
menjadi dua hukumnya, jadi hukum publik dan hukum private. Dimana hukum publik itu mengenai berbicara mengenai yurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, terus regulatory body, data protection, cybercrime. Dan wilayah hukum dan wilayah hukum privat itu diantaranya ya haki ya, e-commerce, cyber contract, domain name sama insurance. Sekian penjelasan dari pengertian hukum telematika beserta ruang lingkup hukum telematika. Saya Dinda Apriliani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.